Hai Tuan Sirik kembali, melanjutkan video sebelumnya di mana melihat beberapa Pokemon terbaik yang dimana tipenya memiliki sedikit kelemahan. Terbaik di sini berarti Pokemon tersebut bisa sangat kuat karena statistik hingga ability dan disatukan dengan sedikit kelemahan mereka. Kemudian ada yang benar-benar ikonik hingga selalu menjadi Pokemon yang mudah diingat. Ya intinya apapun yang terjadi, semua Pokemon punya pilotnya masing-masing. Sesuai pelatihnya, mereka akan berguna atau tidak sesuai bakat mereka. Beberapa pelatih mungkin tidak selalu memutuskan untuk menangkap Pokemon kuat. Bisa jadi beberapa dari mereka menangkap Pokemon ya karena mereka suka aja gitu. Tapi ya setidaknya sediakan yang berharga dalam pertempuran, agar permainan semakin lebih menyenangkan. Jadi kalau begitu mari langsung saja kita masuk ke daftarnya. Let's go! Sableye. Sableye adalah satu dari dua Pokemon yang memiliki kombinasi tipe Ghost Dark. Meskipun ia adalah Pokemon yang suka menyendiri alias introvert dan suka mengonsumsi permata, ia ditakuti karena entry Pokédex-nya mengatakan jika ia dikenal suka mencuri jiwa. Sableye juga menakutkan dalam pertempuran karena ia tidak memiliki kelemahan pada masanya. Sableye hanya lemah terhadap tipe Fairy ketika tipe tersebut datang. Ketika pertama kali diperkenalkan dalam permainan, beberapa pelatih memilih untuk tidak menambahkannya ke tim mereka karena tidak dapat berevolusi. Sableye kini telah memperoleh Mega Evolution dan mempertahankan tipe yang sama juga. Kini ia menjadi lebih kuat dengan kelemahan yang sedikit. Spiritomb. Tipe Ghost Dark lainnya merupakan Spiritomb. Ia adalah Pokemon yang terlarang. Meskipun tampaknya hanya ada satu roh doang yang membentuk Spiritomb, tapi sebenarnya jumlahnya ada 108 roh. Makhluk yang tidak menyenangkan ini dipenjara di dalam Outcast Stone dari 500 tahun yang lalu. Seperti Sableye, Spiritomb hanya memiliki satu kelemahan yaitu tipe Fairy. Namun tidak seperti Sableye, Spiritomb tidak memiliki evolution, bentuk alternatif atau bahkan Mega Evolution. Dan banyak pemain cenderung memilih Sableye daripada Spiritomb karena evolusi meganya. Tetapi pelatih yang kuat kayak Cynthia telah menunjukkan nilai sebenarnya dari Spiritomb. Lumayan menyulitkan dengan beberapa move statusnya yang juga berdamage. Mousehold. Mousehold bukan hanya sekedar konsep yang menggemaskan dan menarik untuk Pokemon, karena ia juga merupakan keluarga tikus yang bekerja bersama sebagai satu kesatuan, tetapi juga dengan cepat memantapkan dirinya sebagai andalan di kancah kompetitif generasi ke-9. Mousehold memiliki statistik yang lumayan dan dapat bermain sebagai pendukung, pertahanan atau bahkan sebagai penyerang. Untuk menambah kelebihan ini lebih jauh, Mousehold adalah Pokemon pure tipe normal, yang berarti ia hanya perlu takut pada gerakan atau move tipe fighting dalam hal menghadapi kerusakan yang sangat efektif. Skuntank. Hanya ada 7 Pokemon yang bertipe Poison Dark. Dari ketujuh Pokemon tersebut, Pokemon generasi keempat Skuntank dan bentuk sebelumnya yaitu Stunky menonjol di antara contoh-contoh yang lebih tua. Karena Skuntank adalah Pokemon Sigung, diperlukan seorang trainer yang berani untuk membesarkannya. Karena ia mampu menyemprotkan cairan berbau menjijikan dalam jarak yang mengejutkan yaitu sejauh 160 kaki. Kemampuan bau Skuntank juga dapat menyebabkan Pokemon lawan tersentak. Hal ini mungkin sepadan dengan risikonya bagi sebagian orang karena Skuntank hanya lemah terhadap tipe Ground, menjadikannya salah satu Pokemon dengan kelemahan paling sedikit. Di sisi positifnya, baunya juga dapat berubah tergantung pada makanannya. Drapion. Pokemon lain dengan tipe Poison dan Dark adalah Drapion. Drapion memperoleh tipe Dark setelah berevolusi dari Scorpy setelah level 40. Scorpy awalnya adalah Pokemon dengan tipe Poison Bug ya. Kombinasi yang memiliki 4 kelemahan terhadap Flying, Rock, Fire, dan Psychic. Namun beralih dari 4 kelemahan, kini menjadi hanya satu merupakan peningkatan yang besar banget sebenarnya ya. Drapion sendiri memiliki 2 ability potensial, yaitu Battle Armor dan juga Sniper. Battle Armor sendiri melindungi ia dari serangan kritis, sementara Sniper meningkatkan kekuatan gerakan yang menghasilkan serangan kritis. Sedangkan hidden ability Drapion yaitu Keen Eye mencegah Drapion kehilangan akurasi. Swampert. Swampert adalah yang paling populer karena merupakan Pokemon yang berevolusi penuh dan juga kuat. Pokemon ini dapat mengangkat batu-batu besar dan berenang cepat di air. Swampert juga merupakan bentuk terakhir dari Pokemon starter, ya sehingga mudah diperoleh di awal permainan lah. Tipe ganda Swampert tidak berubah bahkan ketika Pokemon tersebut mengalami Mega Evolution dalam game generasi ke-6. Ini berarti ia hanya lemah terhadap tipe Grass.
Seismitoad. Jika pemain tidak memiliki akses ke Swampert, ya mereka dapat mempertimbangkan Pokemon tipe Water Ground lainnya. Salah satu pilihan yang mudah adalah jajaran Tympole, yang berpuncak pada Seismitoad yang kuat di level 36. Seismitoad tidak hanya dapat memanfaatkan kekuatan air dan juga tanah. Seperti Swampert, satu-satunya kelemahan Seismitoad adalah tipe Grass. Seismitoad juga memiliki statistik HP, Attack, dan Special Attack yang tinggi, yang mirip kayak Swampert juga lah. Sayangnya bagi Seismitoad, ia tidak dapat melakukan Mega Evolve kayak Swampert, dan agak kurang disukai dari penampilannya. Tapi overall, ia bagus buat tim. Quagsire. Quagsire telah lama menjadi favorit penggemar sejak debutnya di game Pokemon generasi kedua. Ya sebagian karena emang keefektifan tipenya ya. Memiliki akses ke serangan tipe Water dan juga Ground, memberinya berbagai move yang mengesankan kayak Surf dan juga Earthquake. Quagsire memiliki dua ability utama yaitu Damp dan juga Water Absorb. Damp sendiri mencegah gerakan penghancuran diri yang digunakan musuh, sementara Water Absorb mengubah serangan air yang digunakan padanya menjadi HP. Hidden ability Quagsire yaitu Unwar juga mengabaikan perubahan stat yang diperlukan saat lawan kehabisan akal. Scizor. Scizor adalah salah satu dari 6 Pokemon yang bertipe Bug Steel. Bahkan Mega Evolution-nya tetap mempertahankan tipe tersebut. Scizor dan Mega Scizor bisa dibilang lebih unggul dari bentuk pertama mereka yaitu Scyther, dan juga cabang evolusi lainnya yaitu Cleaver, karena mereka hanya lemah terhadap api. Scizor sendiri memiliki tubuh sekuat baja dan menggunakan sayapnya untuk menjaga tubuhnya agar tidak kepanasan dan juga meleleh. Ini penting banget karena otot Pokemon ini juga terbuat dari logam. Selama trainer tidak melawan Pokemon tipe Fire, ya Scizor adalah pilihan yang bagus dengan start dan pecahan move yang kuat. Escavalier. Escavalier adalah Pokemon yang sulit didapatkan sebenarnya ya, tetapi ya sepadan dengan satu kelemahannya. Untuk mendapatkan Escavalier, pemain harus menukar pra-evolusinya yaitu Karablas ke pemain lain untuk mendapatkan Shelmet. Ya Karablas dan Shelmet ini nantinya akan berevolusi pada prosesnya. Escavalier memiliki dua ability utama yaitu Swarm dan juga Soul Armor. Swarm sendiri meningkatkan kekuatan move tipe Bug saat HP rendah, sementara Soul Armor sendiri mencegah serangan kritis yang membahayakan untuknya. Escavalier juga memiliki akses ke hidden ability yaitu Overcoat, yang mencegah kerusakan akibat cuaca. Intinya ability apapun yang dimiliki Escavalier, tetapi ia juga akan sulit dikalahkan dengan statistik defense-nya yang super tinggi. Dan itulah beberapa Pokemon terbaik dengan tipe yang punya sedikit kelemahan. Masih ada mungkin ya, akan aku kumpulkan lagi deh nanti. Baiklah, sampai di sini video hari ini. Maaf jika ada kesalahan kata atau mungkin ada kalimat yang kurang tepat, mohon bantu koreksi. Kita ketemu lagi di next video, aku pamit dulu. Dadah!